Welcome back Pit Stop Mania. Seperti janji Mas Fajar tadi nih, mau bagiin tips dan trik cara merawat motor Vespa. Gimana nih Mas? Kalau untuk tips and tricks kita yang bisa kita kasih sih untuk saat ini perawatan Vespa modern ya, itu Vespa Matic. Kita coba membahas penyakitnya. Ini yang paling sering itu permasalahan di CVT. Jadi CVT Vespa Matic ini dia itu mudah kotor, makanya perlu diperlukan perawatan rutin supaya bisa berakselerasi dengan bagus, nggak kotor dan nggak geter gitu. Untuk tips yang pertama, kita mulai dulu dari cara ngebuka cover CVT Vespa ini sendiri. Jadi ini ada beberapa baut yang mesti dibuka. Setelah cover CVT kita buka, nanti kita bakalan ketemu sama rumah kopling, belt, dan variator. Sekarang kita lihat dulu dari beltnya. Dia apakah masih bagus gigi-giginya dan tidak ada retak atau getas, jadi masih bisa dipergunakan dengan baik dan berfungsi dengan baik. Setelah pengecekan belt, kita lanjut ke cek koplingnya, apakah dia masih tebal atau udah mulai tipis kampasnya. Jadi kalau kampasnya udah mulai menipis, perlu dilakukan penggantian. Terakhir kita cek variatornya juga, terutama roller-rollernya masih bagus, apa udah mulai agak gundul atau masih tebal. Jadi semua kita cek dan sambil kita bersihkan. Setelah ini kita bersihkan, kita cek, semua kita pasang kembali ke tempatnya gitu. Wah, jadi seperti itu ya Mas, tip dan trik merawat motor Vespa dari Kasada Vespa ya. Ya, betul. Ternyata cukup susah gampang ya Pit Stop Mania. Oke Pit Stop Mania, setelah yang satu ini kita masih ada informasi seputar dunia otomotif. Check this one out. Pasca menuntaskan seri Bahrain, Rio Haryanto memanfaatkan masa jeda dengan kembali ke tanah air. Kedatangan pilot jet darat Menno Racing kali ini bertujuan mengobati rindu para penggemar usai mencatat prestasi dengan menyentuh garis finish perdana di lintasan F1. Dalam jumpa penggemar yang berlangsung di salah satu pusat perbelanjaan di Bilangan, Jakarta Selatan, pebalap 23 tahun itu langsung menyapa 5 penggemar yang beruntung untuk berinteraksi langsung dengan Rio serta foto bersama. Kelima penggemar tersebut mendapat kesempatan langka bisa berselfie dengan sang idola. Mereka telah memenangkan kontes selfie yang diselenggarakan salah satu sponsor Rio Haryanto. Pertama kita ikut ya Twitter officialnya Fastron dan dia itu menyelenggarain selfie contest yang syaratnya itu kita harus foto sama produknya Fastron sama atributnya Rio Haryanto. Jadi dalam satu foto harus ada Rio sama Fastron. Seputar balap, seputar kabarnya dia gimana. Kita juga nanya-nanya tentang kemarin gimana di Bahrain, gimana. Terus kita minta foto-foto. Dia baik banget, ramah, sopan, dan dia pendiam banget. Jadi dia ngomong kalau kita ajak ngomong dulu. Kita pancing dulu baru dia ngomong. Ikan jadi. Iya. Dalam acara tersebut, Rio juga membeberkan hubungannya dengan rekan satu timnya Pascal Wehrlein. Walaupun seri kedua kemarin Pascal mendapatkan peringkat yang cukup baik, tetapi Rio mengatakan tetap bekerja sama agar dapat menuntaskan finish bersama. Ya dari GP Bahrain kemarin, tentu itu adalah race pertama kali ya saya bisa tampil dari start hingga finish, dan secara mungkin fisik saya cukup kuat, tidak merasa kelelahan setelah menempuh waktu 7 laps. Tapi itu hal yang cukup positif untuk menuju ke Shanghai, bahwa kondisi fisik saya setelah race cukup kuat. Dan untuk persaingan dengan Pascal sendiri, ya kita berdua yang pasti ingin the best untuk timnya, karena tim Menno Racing adalah tim yang baru. Kita berdua selalu sharing ideas, sharing setup juga untuk mencari yang terbaik buat tim, karena mobil yang baru, tim yang baru dibutuhkan dua feedback dari dua drivers supaya timnya bisa naik ke atas, bisa berangkat. Jadi secara ya kita berkompetisi di sirkuit, tetapi off the track kita saling berdiskusi untuk mencari solusi dan juga settingan yang terbaik buat tim Menno Racing.
Selain itu, Rio juga menyapa para fans yang hadir di lokasi tersebut. Sedikitnya 300 penggemar wanita menyambut Rio dengan histeris. Banyak kaum hawa yang tidak melewatkan kesempatan ini untuk melihat secara langsung wajah oriental pemuda Solo itu. Rio juga mengajak masyarakat yang hadir untuk bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pebalap yang memakai nomor 88 ini tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Indonesia yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan kepadanya. Selanjutnya, Rio akan kembali mengaspal di GP China akhir pekan ini. So, Pit Stop Mania tetap doakan yang terbaik bagi Rio Haryanto ya. Teka-teki seputar format kualifikasi yang bakal digunakan pada GP Shanghai akhir pekan ini terjawab sudah. Race ketiga musim 2016 itu bakal menggunakan format kualifikasi lama. Kepastian itu diungkapkan usai Komisi F1 dan World Motorsport Council duduk bersama. Melalui electronic vote, WMSC akhirnya memutuskan format kualifikasi lama lah yang lebih cocok dengan karakteristik F1. Praktis, keputusan tersebut memupuskan pendirian teguh CEO F1 Bernie Ecclestone yang kekeh bertahan dengan format kualifikasi eliminasi. Sementara Komisi F1 yang beranggotakan seluruh tim, FIA, manajemen F1 dan sejumlah promotor sirkuit satu suara menolak format kualifikasi eliminasi yang dianggap tidak menarik sekaligus menyulitkan bagi para pebalap. Andrea Dovizioso kembali bernasib naas di GP Amerika. Dovi lagi-lagi harus mencium aspal. Kali ini Dovi jatuh akibat tertabrak motor Dani Pedrosa yang lebih dulu terhempas. Lantas bagaimana reaksi Dovi? Rider Ducati itu jelas kecewa karena harus kembali gagal meraih hasil maksimal. Namun pebalap asal Italia itu berujar kekecewaannya tak lebih besar ketimbang race sebelumnya ketika dia ditabrak oleh Iannone. Sebab dia menilai Pedrosa bukanlah rider ceroboh yang gemar ugal-ugalan. Pedrosa sendiri memang memperlihatkan gestur penyesalan setelah menyebabkan Dovi ikut terjatuh. Terlihat Pedrosa 2 kali meminta maaf kepada Dovi, sesaat setelah terjatuh dan ketika berada di garasi Ducati. Di antara rider bernasib apes di GP Amerika, nama Valentino Rossi juga masuk dalam daftar. Rossi terjatuh dari motornya saat masuk tikungan kedua di lap ketiga. Akibat mencium aspal cota, Rossi pun harus rela gagal mendapat poin dan turun dari posisi 2 ke tangga ketiga klasemen sementara. Kini Rossi mengoleksi 33 poin, berselisih separuh dari jumlah poin Marc Marquez sang pimpinan klasemen. Namun tak hanya itu saja, jatuhnya Rossi di negeri Paman Sam juga membuat catatan positifnya putus. Sebelum GP Amerika, The Doctor sanggup terus catat poin dari 24 balapan serta 560 hari. Kali terakhir Rossi crash adalah di GP Aragon 2014. Ketika itu, dia terjatuh saat berada di posisi keempat. Kecelakaan yang dialami Rossi cukup keras ketika itu. Dia harus menjalani pemeriksaan lanjutan usai race, termasuk scan CIT, meski kemudian dinyatakan tidak ada cedera serius yang dialami. The Doctor memang menunjukkan kematangan di usianya yang menginjak 37 tahun. Tercatat dalam kurun 24 balapan yang dilalui Rossi meraih 5 kemenangan. 5 kali jadi runner-up, 9 kali finish ketiga dan cuma 4 kali finish di luar podium. Satu lagi pebalap berbakat tanah air yang bakal mentas di kancah internasional adalah Raffi Topan Sucipto yang berkesempatan unjuk gigi pada ajang CEV Moto2 Eropa. Kepastian itu diumumkan pada jumpa pers yang digelar di event IIMS Rabu 13 April 2016. Dalam kesempatan itu turut pula hadir Ketua IMI DKI Jakarta, A. Judiarto, serta para perwakilan dari sponsor. Kepastian pebalap 21 tahun berlaga di kompetisi tersebut agaknya cukup mendadak. Pasalnya, Topan sempat kesulitan mencari sponsor guna berlaga di ajang tersebut. Padahal seri perdana CEV Moto2 sendiri akan dihelat akhir pekan ini. Sponsor dan pendukung saya yang bisa mensupport
dan pada akhirnya saya jadi berangkat berkat dukungan sponsor dan IMI Indoprom. Saya cukup senang karena target dan mimpi saya tercapai. Bocah kelahiran Tanjung Priok itu selanjutnya akan membela Panji Kronos Course asal Spanyol. Meski tak terhitung sebagai tim papan atas, namun Topan yakin dirinya mampu berbicara banyak di event tersebut. Keyakinan tersebut tentu bukannya tanpa alasan. Sebab Topan sebelumnya sudah menjajal kerasnya persaingan di Moto2 pada 2013 silam. Lebih percaya diri, lebih yakin untuk mengikuti kejuaraan CP ini, karena kejuaraan CP ini awal sebetulnya sebelum berangkat ke event MotoGP, dan saya pernah berangkat di kejuaraan Moto2 itu di event MotoGP. Selanjutnya, Raffi Topan bakal dikontrak selama 3 tahun. Selama itulah, Topan diharapkan tampil impresif di jajaran 5 besar sehingga dapat naik kelas ke MotoGP World Championships. Topan tak sendirian, dia menyusul langkah rider tanah air lainnya, Dimas Eki Pratama, yang telah lebih dulu pastikan diri berlaga di ajang CEV Moto2 Eropa. So, good luck Raffi Topan Sucipto. Udah selesai. Wah, udah selesai ya Mas, makasih. Ya. Wah, terima kasih ya Mas sudah diservis di Kalsada Vespa. Ya, sama-sama, kita juga bangga kedatangan kita sama teman-teman dari Pitstop. Oke, sama-sama Mas. Nah, Pitstop Mania, tak terasa sudah 30 menit kita menemani Pitstop Mania di rumah bersama Mas Fajar. And don't forget to subscribe our channel on YouTube Pitstop MNC and follow our Twitter @MNC_Sport. Akhir kata, saya Siti Oktaviani, Mas Fajar dan seluruh kerabat kerja yang bertugas hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Great time, great game, great sport, dan salam olahraga.